Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Irfan Lewa. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai bantuan pemerintah yang akan cair di bulan ini. Jadi bukan hanya prakerja gelombang 11, tetapi akan ada setidaknya 7 program pemerintah yang akan cair di bulan ini. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Bagi yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di like, di komen, dan silahkan dibagikan informasi video ini. Semoga informasi video ini dapat bermanfaat buat Anda dan buat orang lain. Dan setidaknya akan ada 7 yang akan saya bahas di sini tentang program bantuan pemerintah yang akan cair di bulan ini. Baiklah, yang pertama itu adalah bantuan kuota internet Kemdikbud. Kemudian yang kedua, bantuan jaring pengaman sosial atau JPS. Yang ketiga, BLT subsidi gaji BPJS tahap kelima. Kemudian yang keempat, BLT bumpers UMKM. Kemudian yang kelima, bansos beras Kemsos. Kemudian yang keenam, bantuan subsidi listrik. Dan yang ketujuh adalah bantuan atau bansos BLT 500.000 per KK non PKH. Jadi untuk memperoleh semua itu, kita akan membahas satu persatu. Jadi diliput dari seputar Lampung, di masa pandemi yang serba sulit ini, adanya bantuan seperti oase di tengah gurun saja bagi yang membutuhkan. Tak mengherankan, berbagai program bantuan yang digulirkan oleh pemerintah sejak COVID-19 mewabah sangat diminati oleh masyarakat. Pun bahkan ketika programnya dinyatakan berakhir dan belum pasti kapan akan dilanjutkan lagi, banyak orang masih berharap dan terus mengupdate info terbarunya. Seperti yang terjadi pada program Kartu Prakerja Gelombang 11. Hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak manajemen Kartu Prakerja mengenai kelanjutan program tersebut di tahun ini. Lain prakerja, lain pula program bantuan lainnya. Bulan Oktober bisa disebut sebagai bulan cair. Banyak program pemerintah yang masih berlangsung dan cair di bulan ini. Yang pertama, bantuan kuota internet Kemdikbud. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, pemerintah menyalurkan pencairan bantuan kuota pada bulan Oktober ini. Bantuan kuota internet yang bertujuan untuk membantu para pelajar, mahasiswa, guru dan dosen untuk belajar bersama secara online. Untuk memastikan apakah mendapatkan bantuan ini atau tidak, pihak sekolah harus telah melengkapi dahulu nomor ponsel penerima bantuan yang dimasukkan melalui aplikasi Dapodik. Kemudian nantinya kuota internet akan dikirim ke nomor ponsel yang telah dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Pengisian data dilakukan oleh pihak sekolah maksimal pada 11 September 2020. Bantuan kuota yang diberikan bagi siswa adalah sebesar 35 GB per bulan dan guru 42 GB per bulan. Sedangkan mahasiswa dan dosen masing-masing 50 GB per bulan. Jika Anda belum mendapatkan bantuan kuota internet ini, segera tanyakan pihak sekolah karena penyalurannya sudah dilakukan dan masih berlangsung di bulan Oktober ini. Kemudian bantuan yang kedua yaitu bantuan jaring pengaman sosial atau disingkat dengan JPS. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker meluncurkan bantuan program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui jaring pengaman atau JPS.
Program ini ditunjukkan kepada para wirausaha dan pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Untuk memastikan apakah Anda mendapatkan JPS ini atau ingin menjadi penerima bantuan JPS ini, Anda bisa mendaftarkan ke dinas sosial setempat atau bisa mengakses situs www.kemnaker.go.id. Kemnaker melalui Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja per 2 Oktober 2020 telah menyalurkan bantuan program JPS TKM kepada 1.985 kelompok wirausaha dengan melibatkan 39.700 orang dan 1.091 kelompok padat karya dengan melibatkan 21.820 orang. Kemudian bantuan yang ketiga yaitu penyaluran BLT subsidi gaji BPJS tahap ke-5. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bantuan subsidi gaji sebesar Rp600.000 bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta akan cair di bulan ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia saat konferensi virtual pada tanggal 1 Oktober 2020. Untuk memastikan status BPJS Ketenagakerjaan Anda sesuai syarat dan apakah nomor rekening sudah terdata, Anda dapat mengeceknya melalui aplikasi BPJSku maupun situs BPJSku. Untuk melalui website Anda dapat mengecek status kepesertaan melalui alamat http://sos.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Nantinya masukkan alamat email dan password. Setelah masuk, Anda dapat melihat beberapa informasi mulai dari kartu digital, saldo JHT, klaim saldo JHT, simulasi hingga vokasi. Kemudian yang keempat, BLT Bampres UMKM. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga terus melakukan pencairan bantuan Presiden atau Bampres, BLT, bantuan langsung tunai UMKM bagi pelaku usaha mikro yang dikabarkan akan mencapai 12 juta UMKM. Pelaku UMKM yang ingin dapat bantuan bisa datang ke beberapa lembaga penyusul yang ditunjuk pemerintah, diantaranya yang pertama, dinas yang membidangi koperasi dan UKM. Kemudian yang kedua, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Kemudian yang ketiga, kementerian atau lembaga. Dan yang keempat, perbankan dan perusahaan pembayaran yang terdekat di OJK. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan ini, dilansir Link Times Bali dari laman FAQ Kementerian Koperasi dan UMKM adalah yang pertama WNI, yang kedua mempunyai nomor induk kependidikan atau NIK, kemudian yang ketiga memiliki usaha mikro. Kemudian yang keempat bukan ASN, TNI atau Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD. Kemudian yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Kemudian yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Dikutip dari berita DIY, para pelaku UKM juga harus menyertakan surat keterangan usaha atau SKU saat ingin mendaftar bantuan ini. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan ini sebaiknya segera cepat mendaftarkan atau mengajukan diri ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kadiskop UKM, Kabupaten atau Kota Wilayah masing-masing. Kemudian yang kelima, Bansos Beras Kemsos. Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga meluncurkan program bantuan sosial atau bansos beras sebanyak 15 kg per bulan bagi 10 juta keluarga program Keluarga Harapan atau PKH. Syarat untuk menerima bantuan BSB atau bansos beras KPM dan PKH adalah keluarga sejahtera yang sudah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. KPM dan PKH dapat menerima bantuan jika salah satu anggota keluarganya merupakan ibu hamil atau penyandang disabilitas.
Selain itu, KPM dan PKH dapat menerima bansos beras bila salah satu anggota keluarganya masih berstatus siswa sekolah dasar SD, SMP, dan SMA. KPM dan PKH yang memenuhi syarat akan menerima bantuan 15 kg beras setiap bulan. Bansos beras akan disalurkan pada KPM dan PKH selama 3 bulan dari Agustus. Pihak Kementerian Sosial penyaluran 30 kg beras untuk alokasi bansos beras Agustus dan September, sehingga total bansos beras yang diterima KPM 45 kg. Bagi masyarakat yang ingin memastikan dirinya terdaftar dalam program bansos beras atau tidak, silakan login di cekbansos.6.kemsos.go.id. Jika ingin melakukan pengaduan terkait pelaksanaan bansos beras atau PSB, dapat menghubungi pendamping PKH atau Dinas Sosial melalui call center 1500 299. Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan melalui nomor WhatsApp atau WA Hubungan Masyarakat atau Humas. Yang keenam, bantuan subsidi listrik. Pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara atau Persero dikabarkan telah menurunkan tarif listrik untuk 7 golongan pelanggan. Bantuan subsidi listrik tarif per kWh untuk tarif golongan rendah yang sebelumnya Rp1.467 per kWh kini turun menjadi Rp1.444,70 per kWh atau turun Rp22,5 per kWh. Untuk memastikan apakah Anda mendapatkan bantuan subsidi listrik ini, bisa ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, buka situs web resmi PLN di www.pln.co.id, kemudian klik stimulus COVID-19 atau token gratis atau diskon. Masukkan ID pelanggan atau nomor meter pada kolom pencarian, kemudian masukkan kode CAPTCHA, lalu klik. Kemudian cari token listrik gratis atau diskon 50% akan tampil pada kolom keterangan. Setelah token listrik gratis atau diskon 50% berhasil didapatkan, pelanggan dapat memasukkan angka tersebut ke kWh meter. Yang terakhir yaitu bansos BLT 500.000 per KK non-PKH. Selain bantuan bansos berupa beras, Kementerian Sosial juga memberikan dana bansos berupa BLT Rp500.000 bagi pemegang Kartu Kesejahteraan Sosial atau KKS. Bantuan sosial BLT Rp500.000 per kepala keluarga bukan penerima program Keluarga Harapan atau non-PKH telah cair dari Kementerian Sosial. Segera daftar dan login cek bansos.6.kemsos.go.id. Siapa tahu kamu masuk sebagai daftar calon penerima. Nah, jika kamu sudah masuk pada halaman beranda calon penerima, biasa gunakan 3 alternatif untuk melakukan pengecekan, yakni ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, nomor penerima bantuan iuran peserta jaminan kesehatan atau peserta Kartu Indonesia Sehat PBI, JK atau KIS, atau nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah pilihan identitas diisi, kita akan langsung bisa memasukkan ID atau nomor yang kita miliki serta mengisi nama lengkap di kolom akhir. Setelah itu, masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan karakter huruf yang muncul di layar di bawah kolom. Kita sudah selesai, lalu klik tombol cari. Bila ada kendala atau aduan terkait data, maka masyarakat bisa melaporkannya ke bansos.covid@kemsos.go.id dan mengirim pesan di layanan aplikasi WhatsApp ke nomor 0811 10222. Sistem yang berada di laman cek bansos.6.kemsos.go.id akan mencocokkan ID dan nama yang diinput dan membandingkan antara nama yang diinput dengan nama yang ada dalam database. Semoga berhasil. Ini
Inilah informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa dibagikan bagi teman-teman sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.